Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nampaknya seorang PDIP mengkritik habis-habisan seorang Jokowi atau menyindir seorang Jokowi begitu kan. Sampai-sampai ya Puan Maharani mereka nangis begitu. Ada apa mereka? Ya karena mereka mengatakan bahwa ya PDIP mengatakan gara-gara kader tidak beretika. Jelas ini sindir Jokowi begitu kan ya. Dalam sebuah ungkapan yang kemudian kader tidak beretika, kader yang kemudian menyalahgunakan konstitusi atau melanggar konstitusi, ini jelas kan menyindir seorang Jokowi di situ begitu kan. Tapi nampaknya walaupun ya di Rakernas PDIP mereka mengkritik seorang Jokowi, nampaknya seorang Jokowi ingin menggembosi PDIP. Kenapa? Ya lihat saja ketika ada Rakernas ya, mereka sudah wow mengkritik seorang Jokowi, malah Jokowi memberikan bagi-bagi sembako. Ini gimana logikanya begitu kan? Artinya secara tidak langsung ya seorang Jokowi ingin menggembosi acara seorang PDIP. Maka inilah yang kemudian ya sampai-sampai Mbak Puan nangis mereka begitu kan ya. Tidak kuat dengan perilaku-perilaku yang kemudian tidak punya etika, terus kemudian melanggar konstitusi, bahkan ini seorang PDIP dicap sebagai pengkhianat begitu kan. Maaf ya, Jokowi dicap sebagai pengkhianat begitu karena keluar seolah mempreteli PDIP di situ begitu. Maka ini banyak sekali pro dan kontra. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa PDIP akan mendengar ini semua begitu kan. Jokowi akan mendengar ini semua begitu kan ya. Tapi rupanya bagi kami adalah inilah politik yang ada saat ini begitu. Ini mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu. Ini PDIP minta maaf ke rakyat Indonesia gara-gara kader tak beretika, sindir Jokowi. Sepertinya ada dua orang yang tidak akan pernah dimaafkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Yang pertama adalah Megawati yang telah membesarkan Jokowi, yang kedua Prabowo yang telah membesarkan Ahok. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Lah, ya kan ketua DPR apa kerjamu bisa kalahkan oleh eksekutif katanya begitu kan. Sudah dapat untung kan? Ya tidak cukup dengan meminta maaf ya. Teruskan Indonesia sangat dahsyat ya. Kerusakan Indonesia sangat dahsyat. Ini kritikan-kritikan tidak hanya menyalahkan dari seorang Jokowi, juga nampaknya begitu kan PDIP juga disalahkan. Satu sisi ini juga menjadi tanggung jawab seorang PDIP bagaimana seorang Jokowi begitu. Karena sudah dibesarkan di situ begitu. Maka inilah yang menjadi perbincangan hari ini terkait dengan Puan yang kemudian minta maaf kepada kadernya begitu kan, karena ada kader yang kemudian tidak punya etika dan melanggar konstitusi. Justru orang akan melihat dan tertawa begitu kan. Kok aneh sih PDIP? Bisa saja seperti itu begitu kan. Mengatakan bahwa wah ini ada apa ya, dan sekarang mau cuci tangan setelah dibesarkan oleh Jokowi. Dulu begitu diingatkan begitu oleh masyarakat Indonesia begitu kan, hati-hati PDIP, hati-hati PDIP, tapi kan tidak mendengarkan soal itu begitu kan. Inilah yang diungkit oleh masyarakat atau dari netizen ya. Diungkit ya, kenapa ini kok bisa terjadi. Nampaknya ya menurut saya pribadi begitu kan ya, PDIP kalah strategi di situ begitu. PDIP kalah strategi. Mari kita baca ini. Bahkan dari PDIP Perjuangan ya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena kelakuan kader yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melakukan pelanggaran konstitusi. Siapa yang melanggar konstitusi? Ya jelas mereka begitu. Kalau bukan mereka siapa lagi coba ya? Bagaimana Gibran bisa menjadi wakil presiden begitu kan? Ini ulahnya siapa begitu? Gampang untuk menjadi penguasa itu begitu kan ya, untuk bisa memainkan catur politik itu gampang begitu kan ya, sampai-sampai Gibran ya dicarikan pekerjaan untuk menjadi seorang wakil presiden. Nah inilah yang kemudian banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Dan kemudian permintaan maaf yang disampaikan oleh Ibu Puan itu sampai menangis mereka begitu, membacakan ya hasil rekomendasi internal dari Rakernas 5 ini.
memberikan statement yang sangat-sangat menusuk kepada seorang Jokowi di situ begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung mereka mengkritik habis-habisan begitu kan. Yang salah satunya kritikan itu adalah menyebutkan siapa ya kader yang tidak beretika. Itu pertanyaan penting. Sontak semua orang akan menjawab, wah ya Joko Widodo, Jokowi katanya begitu. Dengan kompak mereka mengatakan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung masyarakat dan PDIP sudah tahu yang merusak etika, moralitas konstitusi begitu kan ya, yaitu adalah dianggap adalah seorang Jokowi begitu kan. Karena jelas ya nampaknya bagi kami adalah sah-sah aja mau berspekulasi apapun begitu kan. Tapi menurut saya pribadi PDIP kalah strategi begitu kan. Wajar dalam politik itu apapun dimainkan untuk mereka begitu. Bahkan ya meski demikian mengatakan bahwa seorang kader yang tidak beretika begitu kan ya, PDIP kerap kali mengkritisi bagaimana kepemimpinan seorang Jokowi hari ini begitu kan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega, dia mengatakan begini, sampai kapanpun saya tidak bisa dicap sebagai oposisi, tidak dicap sebagai koalisi, tapi kami sebagai provokator demi bangsa dan negara. Artinya ya nama lain dari itu ya oposisi begitu kan ya. Maka ini yang kemudian bisa ketar-ketir dari seorang Prabowo dikritik habis-habisan nantinya begitu kan. Prabowo dianggap nantinya akan mengalami kebingungan yang sangat luar biasa begitu akibat ulah mereka sendiri begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa PDIP akan mengkritik mereka, akan memberikan kritikan luar biasa dari kader-kader mereka kepada seorang Jokowi. Ya tentunya seorang Prabowo juga dong begitu kan. Karena Jokowi dengan Prabowo hari ini masih kental mereka begitu kan. Ya masih melekat. Tapi nanti tunggu sajalah 1 tahun, 2 tahun. Kita tunggu saja di situ apakah nanti tetap melekat atau bagaimana begitu kan ya. Bahkan ya Puan pun menyatakan bahwa PDIP mengucapkan berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pasangan calon presiden yaitu Ganjar dan Mahfud MD di situ begitu kan ya. Tapi nampaknya dengan adanya seperti itu berterima kasih ya hanya PDIP mendapatkan 16%. 16% itu ya mungkin hasil jeripayah dari Ganjar atau Mahfud atau bagaimana. Tapi yang jelas begitu kan 16% itu sangat memalukan sekali begitu kan. Karena PDIP di parlemen mereka punya kekuatan sangat luar biasa dan bahkan sebagai kekuatan di parlemen ya dari partai-partai yang lain. Saya kira ini gimana begitu kan. Maka jelas ini saya pribadi mengasumsikan bahwa PDIP mulai kecewa besar terhadap Jokowi begitu kan ya, yang kemudian seolah-olah PDIP dipreteli sana sini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.